Bentar ya. Ini kan kita nunggu Pak Ustadz. Saya telepon Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz itu janji mau datang ke sini. Coba. Nah, ini mau saya tagih nih. Iya benar, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon maaf nih, bukannya nagih cuman sekedar mengingatkan. Ini katanya sore ini Pak Ustadz mau datang ke sini nih Pak Ustadz. Emang? Ya? Iya emang. Oh iya. Sekarang kan? Iya sekarang Pak Ustadz. Iya bener, saya nggak pernah bohong kok. Ini ngapain sih? Pak Ustadz, kamu di mana? Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz lupa. Ternyata Pak Ustadz amanah orangnya. Iya, menepati Mungkin janji. lah, saya lupa janji. Kan sudah diingatkan dalam satu lagu. Yang mana itu? Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, Iya. kau yang berjanji, kau yang mengingkari. mengingkari. Jangan begitu nih kan. Enggak. Kau yang berjanji, kau yang menikahi. Ya, lain lagi. Iya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, bikhair, sehat selalu. Sehat. Pak Ustadz gini sering banget kan orang tuh bilang, iya ntar ya dikabarin. Iya. Tapi nggak dikabarin. Iya. Iya ntar ya diinfoin, tapi Masya nggak Allah. diinfoin. Itu sebenarnya bagian dari janji nggak sih? Kalau Iya. kan itu ringan ya. Kita di lingkungan tuh sering banget ya Mas Akbar. Iya. Ntar dikabarin, ntar diinfoin, ntar dihubungin lagi. Yang membuat kita kadang ada sebagian orang nunggu, tapi ada sebagian orang ya udahlah biasa aja gitu. Itu sebenarnya bagian dari janji atau gimana sih Pak Ustadz? Salah satu rendahnya akhlak manusia adalah pandai dan gampang berjanji, tapi pandai juga dan gampang mengingkari. Ya. Padahal salah satu akhlak yang ditentukan. Jadi seseorang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Di mana Aisyah? Maka diperintahkan bacalah surat Al-Mu'minun. Disitulah kamu akan menemukan kesungguhan dan bentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surah 23. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang mukmin. Sukseslah orang-orang mukmin. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang meletakkan salatnya dengan cara khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang gemar membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang mampu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kecuali kepada istri-istri yang dia miliki. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjalankan amanatnya dan menepati janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Mereka yang menghiasi hidupnya dengan menjaga salatnya. Ulaika humul warithun, adalah pewaris. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Ditempatkan di surga Firdaus. Maka orang yang senantiasa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yang senantiasa menjaga amanat dan menepati janji, ditempatkan di surga Firdaus dan tergolong akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada pertanyaan orang yang gampang mengobrol dan gampang mengingkari, apakah bagian dari Rasulullah? Tidak. Orang itu tergolong orang yang merendahkan akhlak. Orang itu tergolong orang yang mengkhianati sifat Nabi. Karena sifat Nabi terkenal amanah, ya kan? Dia nggak pernah mengingkari janji, nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta. Makanya teladan yang kita ambil dari pelajaran akhlak Rasulullah untuk senantiasa kalau berjanji mohon harus selalu ditepati. Tapi ini Pak Ustadz, ada orang yang berjanji dengan embel-embel insya Allah. Nah, Ini gimana nih Pak Ustadz? jadi Iya. nanti kalau dibilang insya Allahnya apa? Insya Allahnya Indonesia apa insya Allahnya Arab nih? Nah gitu Pak Ustadz. Misunderstanding ya, salah pengertian. Insya Allah itu memiliki pengertian biidznillah.
kalau Allah mengizinkan. Iya. Berarti apa? Kategori insya Allah ini adalah kategori tawakal yang apabila seseorang ketika berusaha untuk memenuhi janjinya, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat janjinya batal karena ada urusan-urusan yang tidak bisa dihelakan, itu baru benar. Tapi kita seolah-olah menjadikan insya Allah itu sesuatu yang nggak pasti. Jadi tameng gitu. Yang nggak pasti. Iya. Bisa nggak? Insya Allah ya. Nah gitu. Jadi sesuatu yang nggak pasti. Padahal penggunaan insya Allah itu adalah kalimat pasti orang akan menepati, tetapi kita nggak tahu. Allah terkadang punya sebuah rencana. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Dan satu lagi buat Akbar dan Niken. Banyak kita menggampangkan soal janji kepada orang. Iya, benar. Gampang banget. Iya, Gampang kayak sekali. yang kayak saya bilang tadi, entar Iya. ya, itu termasuk janji nggak sih? Betul. Gampang sekali. Hal ini dimasukkan dalam kategori orang yang beriman. Setiap konteks ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya kalimat itu penting. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tadi ngomong soal akad ya. Iya. Karena janji adalah akad, betul itu. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya nih ketika sudah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, itu ada syarat. Syaratnya apa? Aufu bil uqud. Tunaikan, tepatkan akadmu, laksanakan janjimu. Jadi aufu bil uqud adalah kalimat perintah di mana kita wajib kalau ingin disebut orang yang beriman adalah orang yang senantiasa kalau buat satu janji, apapun janji itu harus ditepati. Nah itu bahayanya. Nah kenapa? Kita kembali kepada surat Al-Isra ayat 34. Jadi Allah menegaskan kalau ternyata setiap janji akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi. Senangkanlah dirimu untuk membiasakan menempati janji. Innal ahda kana mas'ula. Karena sesungguhnya janji akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Janjinya tidak hanya hablum minanas kayak gini ya janjinya. Tapi ke atas. Ke atas Iya, hubungannya. bayangkan ngefeknya ke orang tapi dampaknya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang jangan gampang deh menjanjikan sesuatu kalau ternyata potensi itu dia nggak bisa tepati. Termasuk sama anak kecil kita. Janji-janji tapi kita nggak tepati janji itu kepada anak. Itu akan terekam dengan baik. Makanya bagian dari konsep akhlak yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjalankan amanat dan memenuhi janji. Dan konsep dari seorang yang beriman adalah aufu bil uqud, senantiasa menjadi orang yang selalu menepati janji, janji apapun baik kecil ataupun besar. Nah, baiknya Pak Ustadz. Jadi paham. Jadi kita ini sering, saya terus terang aja juga sering dah janji deh besok datang, jadi juga nggak datang seperti itu. Tapi kadang halangan, memang sudah janji mau datang, tiba-tiba ada halangan, nggak bisa datang. Saya juga waktu itu tidak mengucapkan insya Allah seperti itu. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Iya. Jangan dulu dong Pak Ustadz. Oke. Nah, pemirsa juga penasaran kan sambil menyiapkan hidangan berbuka puasa. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI.